Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali bertemu satu dengan yang lain di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau beribadah bersama memperingati Tuhan Yesus naik bagi kita untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur karena kebaikannya bagi kita semua. Pemilik hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan pemilik hidup kita. Kita mau naikkan syukur segenap hati. Ku masuk ruang kudus-Mu. Kami membawa hati kami. Membawa hatiku. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Hampiri-Mu, oh Bapakku. Kami angkat tangan
syukur kami. Ucap syukurku karena ku milikmu. Curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya bagiku. Sungguh nyatanya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas semua kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Hingga hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku angkat wajahku, kami nyanyikan lagu bagi-Mu. Syukur kami Tuhan bagi-Mu, karena kami milik-Mu, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku. Iya Tuhan, sungguh nyatanya Engkau dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada hari ini kepadamu. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Untuk itu Tuhan kami mau menaikkan syukur kami, pujian sembah kami hanya bagi-Mu hari ini. Mari Tuhan, Engkau layakkan setiap pribadi kami. Baik kami yang hadir di rumah-Mu di tempat ini. Baik untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah beribadah dari rumah. Tuhan Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita bersama. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan
semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Ketika mus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Bapak Ibu, kita menaikkan pujian ini kembali bersama-sama. Awan kemuliaan, haleluya. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Ketika mus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengatakan, mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyanyikanlah suara dengan nyanyian apa? Dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita, memuliakan namanya. Mari kita lambaikan tangan, katakan bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan sungguh besar namamu. Bersorak-sorak, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan sungguh besar namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan sungguh besar namamu. Yesus Tuhan segala pujian bagimu. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, Bapak Ibu. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Amin. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Sekali lagi Bapak Ibu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian,
duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menenangkan hati kita, meneduhkan jiwa kita. Haleluya. Dengan tulus Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini. Yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubah kami seturut kehendak-Mu, ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kerajaan-Mu di langit dan bumi yang baru. Mengagumkan semua yang Kau lakukan Bapa. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Semua makhluk ciptaan, saya mengundang kepada hamba-Nya menyembah padamu. Sungguh Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalan kerajaan-Mu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaan-Mu, Kekalan kerajaan-Mu di langit dan bumi yang baru. kekalah kerajaan-Mu ya Bapa.
kekalah kerajaan-Mu yang menjadi tujuan hidup kami. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kisah kenaikan Tuhan Yesus ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, orang-orang menatap ke langit. Begitu dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 10. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tentu dua orang yang berpakaian putih ini bisa dipastikan malaikat. Dan berkata kepada orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut Yesus yang setia. Dua malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku sekalian, kalau saudara bertanya kepada kami, saya dan Pak Apau dan para hamba-hamba Tuhan di sini, apa yang dapat diberikan gereja ini untuk kami? Apa yang dapat diberikan gereja ini untuk kami? Jawaban saya adalah ajakan. Yang kami berikan adalah ajakan untuk migrasi. Ajakan untuk pindah dari dunia ini ke negeri di mana tidak ada kematian, tidak ada penderitaan sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada sesuatu yang menyakitkan dan melukai. Ajakan itu bukan hanya himbauan untuk pergi ke sana, tetapi persiapan diri agar layak masuk ke tempat tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kita akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga, lalu awan menutupi pandangan mereka. Bukan menghilang, saudara. Awan menutupi. Jadi ada satu arah yang dituju. Dan ini mengesankan atau memberikan isyarat bahwa tempat itu bersifat fisik. Karena Yesus naik ke surga dengan tubuh fisik yang selama 40 hari bersama-sama dengan murid. Yesus mengajar mereka dan makan minum bersama mereka. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Dari satu tempat Yesus akan datang seperti yang dijanjikan di dalam Injil Yohanes pasal 14.
Dan apabila aku telah pergi ke situ, katanya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sedikit sekali orang yang mempercayai perkataan Tuhan ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, artinya jika tidak ada tempat, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tetapi sejatinya ada tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Sedikit sekali, saudara, orang yang mempercayai Tuhan. Sangat sedikit. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan. Tidak banyak orang yang benar-benar menaruh pengharapan atas janji itu. Sedikit sekali. Saya juga dulu bertahun-tahun tidak menaruh pengharapan pada penyataan kedatangan Tuhan. Saya memang sibuk pelayanan di sekolah Alkitab, di gereja, berkhotbah, KKR. Tetapi saya tidak melihat ujung perjalanan hidup. Dan saya sadar itu yang membuat saya kurang hidup bersih. Itu yang membuat saya masih memiliki ikatan-ikatan percintaan dunia. Tidak salah punya uang, mobil, rumah. Tetapi jangan terikat. Karena tidak menaruh pengharapan pada penyataan kedatangan Tuhan, maka kita tidak menjadi orang Kristen yang benar. Kita jadi Kristen palsu yang tidak bersiap-siap, tidak bebenah, tidak berkemas-kemas, tidak mempersiapkan diri. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, pikir, serius pikir. Kalau di kalimat 1 Petrus 1 ayat 13, siapkan akal budimu. Waspadalah, artinya hati-hati. Pikiran kamu bisa tertuju kepada yang lain. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, waktu kedatangan Yesus Kristus. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Jadi kita harus memandang tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Bahkan mestinya kita berani berkata tidak ada kebahagiaan selain penjemputan Tuhan, kedatangan Tuhan yang membawa kita ke dalam kerajaan surga.
Saudara harus memaksa diri. Letakkan pengharapanmu. Kita yang meletakkan. Kita yang memancangkan. Kita yang menaruh. Bukan menunggu hati kita tergerak. Kita yang menaruh. Kita yang meletakkan. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau pengalaman saya harus memaksa diri. Kalau saya tidak memaksa diri, menaruh pengharapan penyataan Yesus sebagai hari bahagiaku, saya pasti selingkuh terhadap Tuhan. Saya pasti mengkhianati Dia. Saya mengkhianati Tuhan dan saya menipu jemaat. Menipu jemaat. Kalau jemaat tanya, apa yang dapat diberikan gereja ini? Kira-kira apa jawab saya kalau saya sendiri tidak menaruh pengharapan saya pada penyataan kedatangan Tuhan? Apa? Supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Ekonomimu baik-baik. Anakmu sempurna, sehat, sukses. Kenyataannya berapa banyak saudara yang ekonominya baik? Berapa banyak anakmu sukses? Kenyataan hidup ini pahit saudara. Dari 100 orang belum tentu 10 orang berkata saya bahagia dan puas dengan hidup ini. Kita harus realistis. Kita hidup di dunia yang benar-benar rusak dan makin rusak. Jadi mungkin dianggap konyol, tetapi inilah keputusan dan pilihan gembala wilayah, gembala senior, semua stafnya. Kami memilih berkemas-kemas. Kami memilih pulang ke surga. Yang percaya ayo, enggak percaya enggak usah percaya. Memangnya kami dapat untung apa dari kamu? Kamu kasih uang. Kamu kasih uang juga berapa? Percayalah saudara, hidup ini akan berakhir. Saya buka pikiranmu ya. Kalau hari ini orang keadaannya baik-baik, ekonomi baik, usaha maju, anak bagus, punya menantu, cucu. Tunggu saudara mati dan mereka meratapi. Tunggu satu anak kecelakaan. Tunggu yang cucu yang satu kena penyakit. Dan lain-lain, selalu ada. Satu persatu meninggal dunia. Cepat atau lambat berpisah. Yang ditunggu hidup itu pasti satu ada masalah, dua sakit, tiga proses penuaan dan jadi mati. Coba berpikir realistis deh. Kita mau harap apa dari dunia ini? Ajaibnya, kalau saudara mengikuti firman ini, taruhlah seluruh pengharapanmu. Bukan saya yang nyuruh, Tuhan. Taruh pengharapanmu pada kenyataan kedatangan Tuhan. Dia yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Dia yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku datang menjemput. Saudara menaruh pengharapan itu. Saudara kemudian hidup makin suci, hidup makin benar, hidup tidak terikat percintaan dunia, tidak memberhalakan sesuatu, saudara tidak dipermalukan Tuhan. Saudara tidak akan dipermalukan. Tidak harus punya mobil mewah ya, atau rumah besar. Tetapi saudara tidak akan dipermalukan. Tidak akan.
Jadi saudara yang harus meletakkan pengharapan itu di pikiranmu. Saya sudah beberapa kali ya mendengar orang mau bunuh diri. Beberapa kali. Di antaranya jam 2 pagi dan saya tahu dia serius. Saya mencegah ibu ini, wanita yang ibu muda ya, yang dikhianati suami dan hidupnya menderita sekali. Saya berkata begini, nanti kamu kalau tua, kalau saya sudah tua, kamu mau ngurus saya enggak? Kamu saya bantu sekarang, kamu jangan putus asa, saya bantu. Dia sudah saya bantu, saudara. Jadi udah nggak enak, saya bantu terus sampai akhirnya sudah Pak, saya malu. Nggak apa-apa, kamu saya bantu lagi. Tapi kamu balas jasa, nanti kalau saya sudah tua kamu urus saya. Perkataan itu membuat dia nggak jadi bunuh diri. Dia masih di Rehoboth. Saya tidak tahu dia hadir nggak di sini. Ini satu dari beberapa orang. Ada lagi juga tengah malam, ini cerita ajaib ini. Waktu saya masih di Petamburan, saya itu pengen tidur nyenyak. Sudah kurang tidur, capek dari pagi sampai malam. Saya cabut itu telepon rumah. Dulu kan handphone juga belum terlalu seperti hari ini. Saya cabut, saya tidur. Tapi bisa loh saya tidak sejahtera cabut itu. Saya bangun lagi, saya tancap lagi. Enggak lama kering bunyi. Orang mau bunuh diri. Itu peristiwa-peristiwa yang tidak saya pernah lupakan. Tidak pernah saya lupakan. Saya telepon, saya berkata, enggak apa-apa kalau kamu ambil keputusan, tapi besok ketemu saya dulu. Kalau kamu udah putus asa ya udah, tapi besok kita ketemu dulu. Nggak jadi bunuh diri. Ya saya lupa ingat kira-kira kisahnya begitu. Tapi ada orang yang benar-benar bunuh diri loh. Ya saya tidak tahu mengapa. Rasanya beberapa orang yang mau bunuh diri, beberapa orang, saya kira lumayan banyak ya, cuman saya tidak ingat ya. Yang saya konseling, saya doakan pelepasan, ada roh bunuh diri. Tapi ada yang sungguh-sungguh bunuh diri. Tragis saudaraku, tragis. Nekat, ada yang nekat. Pernah di Taman Anggrek, saya sedang duduk di bawah. Lantai dasar itu ada kafe dulu. Saya masih ingat nama kafenya, tapi tidak perlu saya sebut. Tiba-tiba bunyi, buk, orang ngejerit. Pernah dengar cerita orang bunuh diri di Taman Anggrek? Saya pas di bawah, jadi jatuhnya nggak jauh dari saya. Buk, apa itu? Jadi orang jatuh, diek. Terus saya lari, otomatis refleks saya lari. Terus diangkat. Diangkat itu badannya itu nggak bisa tegak lagi, nekuk gini. Rupanya tulangnya remuk. Ya mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas tidak bisa tegak begini diangkat, tapi kerek. Kayak diikat, kayak dilipat. Orang kalau memang bertekad itu bisa loh. Bunuh diri bisa. Tapi saya kasih tahu, orang bunuh diri itu masuk neraka. Jadi jangan saudara coba-coba gini. Waduh, bunuh diri saja deh. Biar puas. Nah, setan berbisik, iya, bunuh diri. Nanti puas, ngerak biar puas kamu. Terus
kamu bisa menyakiti orang di sekitarmu. Saudara misalnya dibully, jangan saudara orang dibully oleh keluarga kayak siapa, rasain ntar gue bunuh diri. Ya bunuh diri. Yang ditinggal seneng, syukurin. Tapi yang bunuh diri masuk neraka. Berani loh orang bunuh diri, goblok banget. Goblok. Dia masuk neraka, orang lain belum tentu duka cita. Kalaupun duka cita sebentar. Waduh, ternyata dia bunuh diri. Aduh, kok bisa ya? Kasian ya. Cuman kasihan aja 1-2 hari setelah itu lupa. Hari keempat, waduh syukur dia bunuh diri. Bebas dah kita dari masalah. Goblok. Berapa banyak di Anda bertanya Alkitab menjawab, Pak saya mau bunuh diri. Kamu bunuh diri suamimu tambah seneng kawin lagi. Urus anakmu. Teruskan jalan hidupmu. Kita bisa selesaikan bersama. Kadang-kadang saya tambahkan, kau masih punya saya. Serius? Anda dengar kan? Paling tidak kau masih punya saya. Saya lindungi kamu. Ada kan kalimat, saya lindungi kamu. Kalau saya berkata saya lindungi kamu, pasti saya suruh aktivis, pengacara, telepon dia. Untuk melindungi dia. Kalau orang berani bunuh diri, kenapa kita nggak berani meninggalkan dunia lalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Seperti bunuh diri. Seperti tapi bukan bunuh diri. Bunuh manusia lama kita, bunuh harapan-harapan kita di dunia, bunuh nafsu-nafsu daging kita, nafsu-nafsu jahat kita, bunuh. Lalu kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang putus asa, suami berkhianat, anak tidak nurut, anak kualat, biarin deh. Toh kita datang sendiri dan pulang sendiri. Amin. Kita pulang tanpa suami, tanpa istri. Mati tanpa bawa anak. Kenapa mesti kita terikat dengan anak dan suami atau dengan istri? Idealnya memang istri, suami bersatu, anak bersatu, bareng-bareng ke langit baru, bumi baru. Tapi kan keselamatan itu masing-masing. Bukan gandengan seperti kereta api Jakarta Solo. Paham nggak saudara? Hidup ini tragis. Nggak jelas Pak, tahun depan gimana usaha saya, ini utang udah besar banget. Aduh berat Pak, usaha hari ini. Lalu mau bunuh diri. Kalau pakai bahasa umum, cuek. Geblekin. Lalu pindahkan hati di kerajaan surga. Saya ingat lagu ini. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu
merindukanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan terganti. Di mana Engkau ada, di mana Pak Roni tolong monitornya lebih dikeraskan ya, supaya saya nggak berteriak. Oke, ya bagus. Saudara ngerti nggak saya bicara apa pada kesempatan ini? Saudara mengerti? Saudara mengerti? Apa yang bisa diberikan gereja ini? Ajakan. Ajakan ke langit baru dan bumi baru. Itu saja. Dan untuk itu kamu harus berkemas-kemas. Harus bersiap-siap. Dengan cara jangan hidup dalam dosa. Jangan terikat dengan dunia. Anda toh tidak akan dipermalukan. Bekerja rajin, giat. Jaga pola makan, pola hidup yang baik. Jangan jahat kepada orang. Jangan stres untuk hal-hal yang tidak perlu kamu stres. Supaya enzim positifmu tidak mati di tubuhmu. Kamu stres terus nanti jadi kanker, tumor, TBC. Jadi penyakit. Nanti saudara akan memiliki keriangan. Pengharapanku, aku memiliki negeri yang indah. Keriangan. Dan keriangan seperti ini membuat hidupmu terasa ringan. Ada keringanan. Jadi ringan. Banyak masalah tapi tetap ringan. Jadi kalau terus disuarakan agar kita hidup benar, itu sebenarnya sebagai sikap berkemas-kemas, saudaraku. Apa yang bisa diberikan gereja ini? Ajakan. Jadi saudara jangan tinggalkan gereja ini. Jangan. Ini gereja sudah bukan mau sombong, udah paling benar saudara. Atau benar banget. Anda nurut, Anda selamat. Enggak maksa saudara jadi anggota gereja atau memberi uang. Enggak. Saya sudah beri ilustrasi kapan itu. Kalau sales mobil menjualkan mobil 300 juta, dapat 5 juta dia. Kalau mobil harga 2 miliar, bisa dapat Pak Gotiau. Kalau mobil harga 12 miliar, dapat 500-600 juta loh. Nah kalau sampai saya bisa membawa Anda ke surga, Roh Kudus tentunya yang akan menuntun kita semua. Saudara harganya berapa? Seluruh harta di dunia ini tidak bisa membeli jiwa saudara. Jadi kalau sampai kita bisa membawa jiwa ke surga, coba upahnya besar enggak? Besar banget saudara. Makanya saudara yang diselamatkan, dimenangkan, pasti saudara akan menyelamatkan orang lain. Pasti. Biasanya ya kalau saudara datang ke restoran yang enak, warung yang enak, biar di pinggir jalan nempel ke got, tapi enak, saudara pasti ingat teman-teman saudara. Wah gua bawa teman gua. Ya ketemu teman, gua ketemu nih.
mie, waduh begini nih. Juara. Ngajak. Otomatis. Lihat pemandangan alam bagus. Otomatis ingin mengajak orang-orang yang kita kasih. Saya kira saya juga begitu, makan-makan enak. Waduh, ntar saya mau bawa nih orang ke sini nih, enak nih. Ingat, serius. Jadi kalau saudara sampai bisa mengerti kebenaran, diubahkan, cara berpikir saudara diubahkan, cara pandang, perspektif hidup Anda diubah, dan Anda mengalami kemerdekaan, Anda pasti ngajak orang. Yang ini saya tidak bisa uraikan dengan lengkap. Kebahagiaan mengingat bahwa aku akan dijemput Tuhan. Aku akan meninggal, lalu dijemput Tuhan. Wow. Wow. Ada kebahagiaan. Ini yang tidak bisa saya bagikan, perasaan ini. Tapi saya sudah merasakan perasaan ini. Walaupun saya tidak hidup menderita secara materi, saya cukup. Termasuk beruntung. Orang kalau pendeta melihat saya, atau orang-orang muda calon pendeta lihat saya, dia mimpi mau jadi seperti Pak Eras. Pendidikan saya tinggi, posisi saya tinggi, terhormat, ekonomi saya baik, saya nyaman, naik mobil, kalau saya naik pesawat saya hampir selalu bisnis kelas. Tapi saya tidak merasa bahagia dan tidak boleh merasa bahagia dengan hal itu. Saya nikmati. Tapi saya tidak mau terikat. Tapi kalau ingat surga, aku akan dijemput. Wow, indah. Saya memaksa diri saya memindahkan hati saya kepada keindahan kerajaan surga. Sepertinya fantasi dan konyol. Tetapi kita harus berpikir realistis. Begitu kenyataannya, kita akan mati. Tadi saya mengungkapkan satu ilustrasi fakta hidup yang bisa terjadi dan itu memang pasti sudah terjadi dalam hidup banyak orang. Berapa banyak sih orang yang merasa puas dan bahagia dengan hidup ini? Sedikit sekali, saudara. Sedikit sekali. Atau seandainya dia punya pasangan hidup bagus, anak-anak bagus, menantu-menantunya bagus, cucu-cucunya sempurna. Tunggu waktu. Kungkung, poponya, akong, amanya lewat. Nangis. Belum nanti salah satu anak yang meninggal. Belum cucunya kena penyakit apa yang gak tersembuhkan. Sehingga keluarga sibuk pergi ke Jepang, pergi ke Singapura, pergi ke Pineng, pergi ke Jerman. Sembuh juga kagak, hidup gak hidup, mati gak mati. Fakta-fakta itu terjadi. Belum lagi dalam keadaan baik-baik dipanggil KPK. Paham gak? Hidup itu selalu ada begitu. Belum lagi kalau ada perang. Belum lagi kalau ada chaos. Apalagi di satu wilayah yang ada unsur diktator mayoritas. Tidak semua orang yang termasuk mayoritas diktator. Tapi di mana-mana selalu ada diktator mayoritas. Anda ke Australia saja, ketika ada masa rasial, diktator mayoritas. Orang tenggelam enggak tahu apa, dipukul di pinggir jalan.
Anak saya kan mukanya oriental. Dibully. Di bus dibully. Nggak nyaman hidup ini. Tapi saya dan saudara punya pengharapan. Langit baru, bumi baru. Letakkan pengharapanmu. Jangan tidak nurut. Paksa hatimu untuk menaruh pengharapan pada kedatangan Tuhan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanmu. Tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta rinduan. Tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah. Amin. Siapa Pak Apo yang enci-enci yang mau meninggal saya telepon itu? Akyun? Ya. Saya telepon kan, dia udah gak takut meninggal dunia. Dia nyanyi lagu rohani. Di sini juga gak terlalu seneng kok hidup, mau apa? Tua lagi, sudah tua, ya udah. Kinani conci. Pulang, Aicon. Terus sinmung. Makasih. Saudara jangan bandel ya. Dengar begini terus enggak mau melakukan, Anda bandel, nanti nyesel. Hidupmu enggak pernah bersih. Engkau terikat dengan dunia. Logikanya kalau pendeta ngomong begini untungnya apa? Untungnya cuma dapat upah di surga. Udah, memenangkan jiwa saudara. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dikhianati suami, enggak usah putus asa. Suami-suami yang dikhianati istri, jangan buang diri, lalu main perempuan, main judi, mabok. Buang dirimu ke Tuhan. Kalau saudara tidak menikah, sudah enggak usah mikir jodoh lagi. Ini janda-janda ini, terutama janda-janda tua. Janda kembang aja saya suruh tak usah kawin lagi. Apa peot? Tua siapa yang mau? Nggak ada yang mau, dia jual murah. Malah dia sale. Satu aja nggak habis ya. Ya udah, bener ya Ci? Ci punya jodoh nggak sih? Hah? Masih ada? Oh nggak dibawa? Beda ya? Oke, nggak apa-apa. Ke surga itu bukan bareng-bareng sih ya, sendiri-sendiri ya. Jadi kalau suami kagak mau ya sudah, iya, nggak apa-apa. Terserah situ, udah antepin aja. Ya, dia nggak mau. Kenapa? Alasannya apa nggak mau? Hah? Oh sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Kasih tahu. Ngai sendiri ya.
Nanti jangan di ujung maut waktu mau meninggal bilang, Mam bawa aku, enak aja. Orang mesti bawa masing-masing ya. Ya syukur ada bapak ibu suami istri bareng-bareng di sini ya. Rukun, jangan berantem ya. Jangan berantem. Jangan sampai saling menyakiti. Istri yang cerewet, itu suami bisa nggak mau masuk surga. Daripada di surga ada dia. Ini kalau gua ke surga ada lu, mendingan gua ke tempat lain. Mestinya ya suami bilang, Ngai mau ikut lu nih. Ngai mau ikut Nini kemana sih gitu. Ke surga Pap, ya ikut. Udah kita sama-sama ke Rehoboth. Terus suami bilang oke deh, bawa ke sini. Mungkin waktu datang pertama dengar khotbah saya pusing dia. Pendeta lu kalau khotbah tinggi banget sih. Bukan tinggi, lu kagak biasa masalahnya. Kalau udah biasa ngerti. Enggak, pendeta lu ini ya, pendeta lu di Rehoboth nih kalau khotbah. Oh iya gitu, kayak nggak nginjek tanah gitu, ada yang begitu. Wah pendeta Rehoboth tuh nggak nginjek tanah, dia surga melulu, mati melulu. Kok sini, duduk sini kok. Gua khotbah nggak mati melulu, memang sering-sering ngomong soal mati. Karena engkau mau mati nggak? Pasti kan? Makanya engkau nggak kasih tahu, engkau harus bertobat. Saudara mau dengar firman ini? Mau nurut? Iya. Di mana Tuhan ada, kita ada. Jadi kalau tidak ada yang, kalau keluargamu tidak nurut, ya sudah, jangan paksa. Tapi jadi saksi. Sebagaimana ku datang sendiri, bukan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Semua dilepas, hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi menemani di jalan ini. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi hari di mana saudara diubahkan Tuhan. Pindahkan hatimu pada kebahagiaan dijemput Tuhan. Dan supaya kita layak dijemput Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat. Lagu yang tadi saya ajak saudara menyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Kalimat depannya menyenangkan hati Tuhan. Referennya baru engkau ciptakan aku. Kalau saudara benar-benar berniat dan melakukan firman ini, letakkan seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan, hidup saudara tidak sama lagi. Buktikan hidupmu tidak sama lagi. Sukacitamu pasti berubah. Engkau punya sukacita yang melimpah. Ekonomimu, kesehatanmu, hidupmu diubah. Karena saudara calon penghuni rumah Bapa. Bapa pasti pelihara. Saudara berpikir realistis, logis, jujur. Apa sih maunya Tuhan lewat pendeta ini bicara? Tidak ada. Kecuali supaya Anda selamat. Tuhan tidak cari keuntungan. Tuhan tidak butuh apa-apa. Saya pun juga tidak mencari keuntungan materi. Keuntungan saya adalah jiwa-jiwa saudara diselamatkan. Amin. Mari kita berdiri. Engkau ciptakan aku. Mari Pak Paul.
untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti. Menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat nasihat firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu, Bapak Pendeta Erastus Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami semua, mengajak kita semua mempersiapkan diri kita untuk dijemput Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Ajar kami terus Tuhan, kami semakin mengerti, menghayati setiap firman yang kami dengar, mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Dan kami Tuhan mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami terus bertekun Tuhan, dengan serius Tuhan, mencari Tuhan. Untuk kami Tuhan bersama-sama jemaat-Mu tempat ini, dijemput Bapa di surga. Gunakanlah hari-hari hidup kita semakin mengasihi Tuhan, agar hidup kita semakin berkenan, mengenal Allah secara benar, dan bergaul terus dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini beserta isinya. Dan teruslah mencari Tuhan di setiap kehidupan kita, agar semua keluarga kita berkemas-kemas, siap ke surga bersama Bapa yang sudah menyiapkan tempat buat kita semua. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yang sudah membagikan sebagian firman buat kami semua Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati di mana saja hamba-Mu melayani Tuhan. Banyak jiwa baru yang dimenangkan, selamatkan. Jaga lindungi hamba-Mu di mana saja dalam melayani. Jauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik ke Bapa. Lebih-lebih jagai kesehatannya.
Berkati keluarganya Bapa. Berkati semua kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang setia Tuhan, selalu hadir dalam setiap ibadah kami, secara onsite maupun online. Tuhan berkati. Tuhan jagai lindungi kami semua ya Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang masalah Tuhan beri jalan keluarnya. Dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan dan kelegaan Bapak. Terima kasih buat tangan-tangan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan buat gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan juga yang belum bisa mengembalikan. Berkati kami sekali lagi Tuhan. Semua kami yang hadir dan yang hari ini menyiapkan waktu untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan berkati. Akhirnya kita akan berpisah satu dengan lainnya. Ulurkan tangan-Mu Bapa untuk berkati kami. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita. Pandang Yesus dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama mau menerima berkat ini. Sekarang Bapak Ibu pulanglah. Dan terimalah segala berkat, rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Elohim Yahweh. Kasih sayang, kasih setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan yang indah dengan penuh kemuliaannya. Bapak Ibu yang percaya sudah menerima berkat ini, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.